بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله كل وعلى سائر الصالحين. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan kita di malam hari ini, yaitu pertemuan dalam kajian rutin kita. Dan malam ini akan kita kaji kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Ajiz. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan hal-hal yang mubah dilakukan dalam sholat. Sebelumnya itu masalah yang makruh kan? Iya. Sekarang hal yang mubah. Yang pertama, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya, perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Yang pertama adalah berjalan karena ada hajat. Misalnya membuka pintu. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaqun faji'tu fastaftahtu famasha fafataha li thumma raja'a ila musallahu wa wasaftu anna al-baba fil qiblah." Rasulullah SAW biasanya sholat sunnah di dalam rumah, sedangkan pintu rumah itu tertutup. Lalu aku datang, kemudian aku minta dibukakan pintu. Beliau pun berjalan menuju kepada pintu itu dan membukanya. Kemudian dia kembali lagi ke tempat sholatnya. Dan aku mengira pintu itu berada di arah kiblat. Pintu itu berada di mana? Di arah kiblat. Rasulullah SAW bergerak karena hajat, bukan karena darurat. Ingatlah, ini karena hajat. Beda karena darurat dengan hajat. Kalau hajat, gerakannya hukum asalnya makruh. Kalau darurat, gerakannya hukum asalnya membatalkan sholat. Belum paham? Belum paham kan? Nah, itu bagus kalau belum paham. Biar dipahamkan maksudnya. Gerakan itu ada dua. Gerakan yang membatalkan sholat dan gerakan yang dimakruhkan dalam sholat. Seperti sering-sering garuk,
ya kan, bergerak melangkah sedikit, tidak terlalu banyak langkahnya, itu makruh hukumnya. Oke. Kapan boleh melakukan ini? Ketika ada hajat, seperti buka pintu. Berarti ketika ini adalah hajat, pintunya jauh apa dekat? Dekat. Karena gerakannya tidak terlalu banyak. Oke. Di sana ada gerakan yang haram, membatalkan sholat. Seperti bergerak yang banyak, walaupun gerakannya di tempat. Ya, ini membatalkan sholat. Tapi kalau darurat, tidak membatalkan sholat. Contohnya ada ular di depan kita. Tentu kita akan memukulnya, ya kan? Pakai sapu, cari dulu kayu kadang di sekitar situ. Pukul. Ini namanya apa? Darurat. Yang seperti ini tidak membatalkan sholat kalau dilakukan saat darurat. Tapi kalau gerakan ini dilakukan tanpa darurat, maka batal sholat. Itu bedanya antara hajat dan darurat. Hajat membolehkan yang makruh, darurat membolehkan yang membatalkan sholat. Sehingga sholat tidak batal saat darurat itu. Ya. Tapi tidak semua darurat itu boleh dilakukan dalam sholat. Misalnya, lagi lapar, sholat. Mau pingsan nih laparnya. Udahlah darurat, makan sambil sholat gitu. Enggak, itu batalkan sholat, makan dulu. Yang ini batalkan sholat, makan dulu. Ya, jelas. Oke. Nah, yang dimaksud Rasulullah bergerak membuka pintu di sini, yang dapat kita fahami adalah pintunya tidak jauh. Sehingga ketika antum sholat di dalam kamar, istri antum meminta buka pintu di depan, maka ketika antum keluar buka pintu itu, batal sholat. Karena kejauhan. Sholat di dalam kamar, istri ngetuk pintu ruang depan, ruang tamu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Antum lagi sholat di dalam. Assalamualaikum. Udah naik pitan dia tuh. Ya. Assalamualaikum. Lempar sudah rumah. Ya. Nah, ketika itu antum pilih batalkan sholat atau lanjutin sholat dulu baru buka pintu. Jelas? Ya. Misalnya dia baru pulang belanja. Dia kesal pulang dari pasar. Kenapa? Nggak ketemu orang jual jengkol. Bikin kesal hari itu mau makan jengkol. Nah itu hajat. Itu antum batalkan sholat sudah. Buka pintunya. Nanti pintunya dicongkel sama dia. Beda kalau dia ketuk pintu kamar. Dan kamarnya antum tidak. Kan kamar tidak luas. 3x3 paling luas. Kalau 7x7 itu kandang kuda. Ya, kalau berdua cukup 3x4, 3x3. Antum buka pintu. Ya. Oke, buka pintu itu hajat namanya. Dan tidak membatalkan sholat. Baik, menggendong anak kecil. Yang kedua dibolehkan menggendong anak kecil. Waktu sholat boleh gendong anak, nggak apa-apa. Dari Abu Qatadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi' fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggendong Umamah binti Zainab, berarti cucu beliau,
dari Zainab. Ya. Umamah binti Zainab. Binti Rasulullah SAW. Anak dari suaminya yang bernama Abil As bin Ar-Rabi'. Jadi ini nama menantu Nabi. Maka apabila Rasulullah SAW berdiri, beliau menggendongnya. Apabila beliau sujud, beliau meletakkannya. Sujud diletakkan, berdiri digendong. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh itu menggendong istri waktu sholat. Anak boleh. Tapi kalau udah sebesar ini udah tidak boleh lagi gendong. Boleh gendong anak tuh karena memang anak itu kan takut nangis. Mengganggu gitu kan. Kemudian yang ketiga, membunuh makhluk yang berbahaya. Nah, gerakan ini pada dasarnya membatalkan sholat. Tapi karena darurat, dibolehkan. Ini gerakan yang darurat tadi. Membunuh binatang yang berbahaya. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW amara biqatlil aswadaini fi salati. Al-aqraba wal-hayyata. Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk membunuh dua makhluk hitam ketika sholat. Yang dimaksud dua makhluk hitam itu adalah kalajengking dan ular. Ya apa saja yang membahayakan. Tapi kalau yang lewat cicak, tokek, jangan dibunuh karena tidak berbahaya. Apalagi yang lewat kodok gitu. Nah, jangan dibunuh karena tidak berbahaya. Antum bunuh cicak pada saat sholat, batal sholat. Kenapa? Karena membunuh cicak saat itu tidak darurat. Faham gak sampai sini? Ya. Nah pertanyaannya, tiba-tiba datang anjing menggonggong antum lagi sholat. Lari. Faham gak? Lari. Karena kan besar anjing itu. Bagaimana dengan selain membunuh ular? Kali ini kan kalau kita bunuh ular sambil sholat, tidak batal sholatnya. Sekarang gempa, kita lari, batal nggak sholat? Batal nggak sholat? Batal. Ya, batal. Jadi Nabi memerintahkan membunuh binatang yang berbisa di dalam sholat. Kemudian yang keempat, menoleh dan berisyarat karena dianggap sangat penting. Menoleh begini ke belakang dan berisyarat itu boleh. Terutama imam yang salah dan makmumnya tidak mengerti hukum. Contoh misalnya, imam tidak tahiyat pertama, ingatnya setelah berdiri tegak. Tahiyat itu hukumnya wajib, berdiri tegak itu rukun. Maka imam yang sudah berdiri tegak tidak boleh lagi duduk tahiyat. Ya, diganti dengan sujud sahwi nanti. Nah ada makmum, antum berdiri tegak nih. Subhanallah, kata dia begitu. Antum kasih isyarat, belum noleh ini. Subhanallah, Pak Ustadz duduk gitu kan. Nah, itu jangan dibatalkan sholatnya. Boleh menoleh. Kasih isyarat begitu supaya dia berdiri. Paham gak? Atau kita dalam kondisi ada seorang imam tidak bisa berdiri, dia jadi imam. Dalam kondisi duduk, maka makmum semuanya duduk walaupun bisa berdiri. Ya, karena mengikuti imam. Lihat dari Jabir radhiyallahu anhu qala
ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna. Rasulullah SAW pernah merasa mengeluh kesakitan, merasa sakit. Lalu kami sholat di belakang beliau, artinya beliau imamnya. Beliau dalam posisi duduk, sedangkan kami berdiri. Lalu beliau menoleh, gitu, dan berisyarat agar kami duduk. Kami pun duduk. Ya, kasus apa saja boleh imam itu menoleh ke belakang, melihat ke makmum. Demikian juga makmum boleh melihat ke imam tanpa melihat tempat sujud di saat khawatir tidak mengerti imam ini gerakannya sudah apa, gitu. Maka dulu ibu-ibu hijab itu kan setengah badan, sehingga masih kelihatan imam di depan. Makanya kan ketika ada anak kecil jadi imam waktu itu, robek bagian duburnya, dilihat sama ibu-ibu di belakang. Akhirnya ibu-ibu itu menawarkan untuk dijahit bagian yang robek itu. Nah, berarti ibu-ibu yang di belakang waktu zaman itu melihat kemana? Ke depan, karena khawatir takut salah gerakan. Gitu. Demikian juga melihat dalam keadaan butuh. Nah, sekarang imamnya menoleh ke belakang. Makanya ada imam yang menoleh ke jemaah lainnya untuk memberi isyarat sesuatu. Maka ini boleh. Cuma masalahnya kalau kita praktekkan di orang umum, kita gini-ginikan dipandang sama dia. Ini Ustaz lagi ngapain ini? Ya dia tidak ngerti juga. Gak paham. Udah diulangi lagi isyaratnya. Kalau tidak mengerti juga, ya udah lanjutkan sholatnya. Jangan antum marah-marahin dia. Bapak ini disuruh belajar fikih malah tidur gitu kan. Nah itu tidak boleh. Batal sholatnya. Antum lanjutkan saja. Itu namanya berisyarat boleh. Yang kelima, meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangannya yang ada di dalam sakunya. Ini sesuai dengan hadis Jabir yang melarang meludah ke arah kiblat. Jadi kalau biasanya terjadi di bulan Ramadan ya, zuhur dan asar. Selesai wudhu biasanya meludah kan. Begitu sholat ternyata rasa air masih ada. Khawatir ditelan, jangan-jangan air nih. Sebenarnya ini sebenarnya was-was sebenarnya. Nah, biasanya kalau udah berkumpul ludah, sedangkan ini baru rakaat pertama nih. Kalau 4 rakaat, sebanyak apa ludah di mulut nanti? Udah begitu. Maka kondisi seperti itu berludah di saku. Atau ada sapu tangan, antum gitu lalu masukkan ke dalam. Paham gak? Ya, supaya tidak berkumpul air ludah kayak tadi. Ana mau ingatkan sedikit. Waktu puasa, ketika antum wudu, betul ada air yang masuk ke pori-pori pipi kita bagian dalam. Sehingga ketika kita udah berudak, gitu, udah banyak ludah kita, masih terasa juga air. Apalagi wudu dengan air yang di sini khas rasanya. Mau sholat, masih air, gimana? Ludah apa air? Telan saja. Karena itu air yang masuk ke pori-pori yang tidak sanggup dihindari. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan para ulama lainnya juga menyebutkan ini. Tidak masalah. Saya sampaikan ini agar tidak was-was nanti kalau puasa. Kan biasanya sisa air kumur-kumur masih terasa air kan. Bahkan berbeda. Lagi haus-hausnya udah pahit ludah ini. Begitu kumur-kumur, buang, langsung berubah kan? Berubah bagian dalam mulut kita. Betul ada pori-pori, ada air yang nyangkut di pori-pori kita.
Dan bila itu ditelan, tidak masalah kalau sudah diusahakan berludah selesai berwudu tadi atau berkumur-kumur. Nah, kiranya pun terjadi, maka meludahlah disimpan di saku atau di sapu tangan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang di antara kamu apabila dia berdiri sholat, maka sejatinya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Maka dari itu janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya dan jangan pula di sebelah kanannya. Namun hendaknya meludah ke sebelah kiri di bawah kakinya, yaitu kaki kiri. Jika mendadak, maka arahkan pada pakaian dengan cara begini. Nabi mengumpulkan kainnya, kemudian meludah. Ya, itu boleh. Siapa pernah mengalami itu? Ya, kalau anak udah mengalaminya, jadi masjidnya terbuka temboknya. Anak di South Sea, ini terbuka atasnya. Udah berkumpul ludahnya. Kebetulan bisa diludah ke kiri, tidak masuk ke saku. Banyak ludah anak. Pas anak ludah, gitu, Ustadz lagi lewat. Ustadz pengajar hadis yang lagi lewat. Ditengoknya anak gini. Untung tidak film India waktu itu. Anak tengok balik lagi. Pas lagi lewat. Setelah itu Ustadznya akan kasih nasihat. Termasuk nasihat tadi. Maka jangan was-was selesai wudu, kata dia begitu. Sehingga air ludahnya ngumpul di dalam mulut. Ini hampir kena muka Ustadz. Banyak segini we. Iya. Masya Allah ya. Itu anak cerita sedikit. Hikmah dibalik itu ketahuan karakter Ustadznya. Sangat baik gitu. Dia kalau tidak setor hafalan, satu hadis satu kali dipukul di kaki kita. Kalau 40 hadis tidak bisa dijawab, 40 kali dipukul. Tapi saya belum pernah dipukul 40 kali, paling 10 kali gitu kan. Tapi waktu saya meludah itu dia tidak marah. Karena tidak ada kaitannya dengan hafalan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang karakternya baik. Urusan itu dia tidak marah. Sebenarnya dia pukul kita juga tidak marah. Ya hanya saja dia tidak suka kalau tidak ada yang menghafal. Untung tidak zaman sekarang aku lapor ke polisi. Nah, itu menunjukkan bahwa boleh berludah ke kiri. Boleh meludah ke mana? Tapi kalau di kiri antum ada orang, pas antum kena muka, maka itulah antum masukkan ke mana? Ke dalam saku atau bajunya dilipat dulu, kemudian berludah di situ. Faham di sini? Mau air ludah antum sendiri kok enggak apa-apa. Dan itu mubah. Ya. Kalau kencing ya keluar dari masjid. Baik. Kemudian yang keenam, menjawab salam dengan isyarat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba fayusalli fihi qala faja'athu al-ansaru fasallamu alaihi wa huwa yusalli qala faqultu li Bilal kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqul hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'faru ibnu Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawqin. Dari Abdullah bin Umar dia bercerita, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar pergi ke Kuba, Masjid Kuba. Di sana beliau sholat. Di saat beliau sholat datanglah kaum Ansar, lalu mengucapkan salam kepada beliau
sedangkan beliau lagi sholat. Kemudian aku bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan salam mereka? Beliau pun menjawab, yaitu Abu Hurairah, Rasulullah SAW, ya, Bilal menjawab, Rasulullah SAW berbuat begini nih. Bilal membuka telapak tangannya dan Ja'far bin Aun ikut membuka telapak tangannya. Bilal menjadikan bagian bawah telapak tangannya mengarah ke bawah, ke lantai, dan menjadikan punggung telapak tangannya mengarah ke atas seperti ini. Seperti ini. Jawab salam lagi sholat. Antum lagi sholat sunnah. Assalamualaikum. Antum. Iya. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Kaifa Ustaz? Gitu ya. Batal sholatnya. Maka jawab salam dalam sholat itu dengan cara begini. Ya. Kemudian mengucapkan yang ketujuh, mengucapkan tasbih. Subhanallah bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan bila terjadi suatu dalam sholat. Tepuk tangan di sini bukan begini, tapi begini. Ya, misalnya imamnya laki-laki semua, imamnya laki-laki satu orang, makmumnya perempuan semua. Biasanya ini terjadi di pondok akhwat, di mana imamnya seorang ustadz, makmum laki-lakinya anak ustadz yang masih umur 7 tahun. Ya, ketika ustadznya salah, anaknya tidak mungkin tegur. Pasti negur jamaah perempuan. Maka jamaah perempuannya gitu. Ketika imamnya salah. Disebutkan dari Sahal bin Sa'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fi salati, akhadtum fi at-tasfiq, innama tasfiq lin nisa, man nabaha syai'un fi salati falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah ila altafata. Wahai segenap sahabat, mengapa ketika terjadi sesuatu pada solat atau dalam solat kalian bertepuk tangan? Waktu itu para sahabat yang begini, gitu. Melakukan hal ini itu tugasnya perempuan. Sedangkan jika kalian menemukan imam salah, kalian ucapkan apa? Subhanallah. Karena sungguhnya tak seorang pun yang mendengarkan ucapan subhanallah melainkan pasti menoleh. Iya, menoleh. Misalnya imam salah, subhanallah, kata makmum. Dia boleh menoleh. Makmum lagi ngapain tuh ngucap salam? Apa fungsinya menoleh itu? Untuk mengetahui makmum dalam kondisi apa dia mengucapkan subhanallah. Pada saat itulah imamnya kembali. Karena ada imam tidak menoleh. Makmum bilang subhanallah, dia duduk. Subhanallah, berdiri lagi. Tidak melihat ke belakang, imam lagi ngapain tuh sebut subhanallah. Dan ini terjadi. Saya begini, ikhwan. Antum jadi imam. Dan antum, si imam ini sudah sampai rakaat keempat, tapi dia berdiri ke rakaat kelima. Karena seingat dia baru rakaat keempat. Makmum yang tahu, yang yakin ini sudah rakaat keempat, sebut subhanallah. Imam ketika bingung, itu makmum lagi ngapain ya di belakangnya. Boleh dia menoleh. Oh ya, duduk mereka, duduk dia. Atau tidak perlu menoleh sempurna begini, mungkin di ujung pelupuk matanya terlihat makmum lagi duduk sebelah kanan. Masalahnya makmumnya ada 3 orang di belakang dia semua.
Gimana coba lihatnya? Ya toleh begini. Nah. Maka di saat itu dia mengerti, oh salah saya lewat rakaat keempat nih. Duduklah dia. Begitu. Dan itu boleh bagi imam, subhanallah. Kalau tidak, ini pernah terjadi. Saya pernah cerita sama antum mungkin. Ada bapak-bapak kiai tidak boleh berdiri di belakang dia kecuali yang putih kepalanya semua. Artinya sudah pergi haji. Kalau bagi kita yang belum pergi haji itu tidak boleh berdiri di belakang imam. Ternyata bahlul semua yang berdiri di belakang. Dan jadi imam pun bahlul juga. Jadi imam ini lupa tahiyat pertama. Ya dia langsung berdiri kan. Makmum bilang subhanallah. Duduklah dia. Ternyata yang makmum di belakang juga sama-sama lupa. Imam tadi berdiri apa duduk ya. Begitu imamnya duduk, subhanallah, sujudlah imam tuh. Ketika imam sujud, di belakangnya, subhanallah, berdiri lagi imam tuh. Subhanallah, duduk dia di antara dua sujud. Bingung dia. Ya. Begitu subhanallah yang keberapa, saya sudah tidak terhitung lagi waktu itu. Subhanallah kata dia berdiri dia. Baru dia menoleh ke belakang. Kalian semua goblok ya mungkin. Iya. Bubar sholat kata dia begitu. Bubar betul. Dan anak di ujung sana duduk. Maka sejak itulah saya disuruh jadi imam dan disuruh jadi khatib di situ. Karena mereka sadar. Mereka itu bodoh. Setelah itu anak jelaskan. Pak, tadi kalau mau selesai guru saya tidak perlu batalkan sholat. Bapak menoleh ke belakang. Ternyata Bapak melihat imamnya bingung, makmum juga bingung. Nah, yang yakin dia ambil posisi duduk jadi imam, pengganti imam. Tidak perlu mundur dulu Anda. Nanti yang pengganti imam itu setelah berdiri, baru maju ke depan Anda mundur. Oh begitu hukumnya? Iya, begitu hukumnya. Begitu saya jelaskan demikian, alhamdulillah sejak itu saya jadi khatib tempat itu. Karena mereka sadar bahwa egois mereka selama ini membuat mereka sholatnya batal. Karena di situ tidak boleh isi khutbah kecuali harus SAG minimal. Ya setelah saya lulus dari COVID, saya mau pakai LC, lulus corona. Kan tidak bohong kan? Tapi alhamdulillah walaupun tidak pakai titel, tetap disuruh jadi khatib di situ. Itu sebuah hikmah namanya. Tapi di situ juga kita belajar bahwa tidak semua orang pantas menjadi apa? Imam. Kan kalau salah, subhanallah kita bingung di depan nih. Mau ngapainnya? Kalau noleh, oh iya mereka lagi duduk. Ya udah duduk. Kecuali mereka sebut subhanallah karena lupa tahiyat pertama, antum menoleh untuk menyuruh mereka berdiri. Taib. Yang ke-8. Memberitahu imam yang bacaannya keliru. Nah, kalau bacaan keliru diluruskan bacaannya. Biasanya kalau baca surat pendek yang sering keliru itu yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu ma'mun ya dengan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu keliru antara watin dengan al-asr. Di situ kelirunya. Ya. Nah, makanya diluruskan. Maka disebutkan dari Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi falamma sarafa qala li Ubay bin Ka'ab asallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW tatkala salat beliau membaca surat ya dan beliau keliru baca surat. Selesai salat beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, apa tadi kau sholat bersama kami, Ubay? Kata Ubay bin Ka'ab, iya ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak luruskan bacaanku? Ya, harusnya apa? Diluruskan. Ya. Maka boleh itu.
Dan imam itu bisa saja keliru. Ini buktinya Nabi SAW keliru baca. Nah sekarang imam-imam yang ada lebih mungkin lagi keliru. Kemudian meraba kaki orang yang tidur. Meraba. Ini biasanya di sholat di rumah. Ada istri antum lagi tidur membentang kaki di arah kiblat, antum colek-colek atau dicubit kecil. Cubit begini aja supaya dia tarik kakinya. Dan itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidur di kakinya ke arah tempat sujud Nabi. Nabi kalau mau sujud, cubit dulu kakinya. Kemudian Aisyah tarik kakinya, kemudian beliau sujud. Begitu Rasulullah berdiri lagi, ya beliau julurkan kaki di situ lagi. Ya Aisyah tahu nggak Rasulullah sujud di situ? Tahu. Ya, itu pesan moralnya pertama, seorang tidak boleh membatalkan sholatnya karena ada wanita di depannya. Yang membatalkan sholat itu kalau wanitanya lalu lalang. Kalau dia duduk atau tidur di situ tidak batal sholat. Kalau wanitanya lalu lalang batal sholat. Ya karena yang membatalkan sholat itu bila dilewati keledai wanita dan anjing hitam, itu setan. Tapi kalau sekadar dia menjulurkan kaki tidak masalah. Kedua, Rasulullah SAW tidak menganggap perbuatan Aisyah itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang tercela. Karena Aisyah sebenarnya kepengen manja-manja aja sebentar. Kemudian ketiga, boleh dicobit, dicubit ya kayak kita kalau lagi touring ada tikungan manis. Ada tikungan tajam. Jangan dicubit sampai tajam kemudian berbekas biru di istrinya. Itu bukan cubitan manis namanya. Itu cubitan pahit namanya. Ya, cubit, tarik. Julurkan lagi. Memang Rasulullah SAW kamarnya kecil, sederhana. Kalau sekarang tidak perlu juga ibu-ibu turun dari ranjang tidur di bawah supaya menjulurkan kaki depan suaminya lagi sholat tahajud ini. Ya bukan sholat di masjid. Kalau sholat di masjid nggak mungkin Aisyah tidur di mimbar, nggak mungkin. Atau di arah raudhah itu. Nggak mungkin. Itu sholat tahajud di rumah ini. Tapi masih ada 2 poin lagi, saya selesaikan dulu ya. Yang ke-10, memukul orang yang memaksa akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Kalimat memukul di sini sebenarnya anak kira tidak seperti itu terjemahannya. Terjemahannya sebenarnya mencegah dengan keras. Mencegah dengan apa? Keras. Oleh karenanya disebutkan qala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Makana fina farisun yawma badr ghaira al-miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Salah baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu sedang menghadap ke sesuatu agar terlindungi dari orang-orang yang akan lewat di depannya, maksudnya menghadap sutroh. Kemudian ada seorang hendak lewat di hadapannya, maka cegahlah di bagian lehernya. Cegah begini. Gini, ya. Bukan cegatnya gitu kan, mentang-mentang lagi belajar silat. Ya, jangan begitu, dicegah begini. Ya. Kalau dicegah di bawah disalami nanti. Juga begini. Ya.
Kemudian jika dia menolak, falyuqatilhu. Maka jika dia menolak, maka cegah dengan keras. Bukan memukul, bukan. Ada juga yang menerjemahkan falyuqatilu, maka bunuhlah dia. Ini terjemahan sadis ini. Ya. Falyuqatilu itu artinya mencegah dengan keras. Pertanyaannya, bagaimana kalau anak kecil yang tidak tahu apa-apa lewat di depan kita? Pertama, usahakan dulu dicegat kalau dia tidak lari-lari. Tapi kalau dia lari kencang, antum cegat, balik dia mati dia. Pecah kepalanya. Karena ketika antum cegat anak kecil lagi lari begitu, ya habislah dia. Ya. Namun bila bisa dicegat, cegatnya wajib. Dan bila dia maksa lewat, dia tidak berdosa. Paham nggak? Jadi mencegat itu hukumnya Pak? Wajib sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang yang sholat mencegat, kecuali dia udah lewat, tak mungkin cegat. Ulang lagi, biar aku cegat. Enggak. Ya. Tetapi kalau belum lewat, cegat. Anak kecil gimana? Sekali lagi dirinci anak kecil itu. Jika dia santai jalannya, dicegat agar dia terlatih. Dia tidak boleh lagi lewat di depan orang sholat. Namun dia lari. Kan gitu anak-anak kecil. Kadang ada anak dicegat semakin menjadikan itu sebagai adrenalin bagi dia. Iya, untuk lari cepat. Kapan dia cegat? Gitu lari dia kan. Anak itu. Maka yang seperti jangan dicegat. Karena jika antum cegat, apa yang terjadi? Luka. Bisa saja dia mati, pecah kepalanya. Yang ke-10, menangis. Ya, menangis di sini dibolehkan. Ya. Jadi menangis di sini ada menangis tidak boleh. Ada orang sholat nih, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia menangis. Ternyata dia menangis bukan karena bacaan imamnya yang bagus, bukan. Baru saja dia cerai sama istrinya. Nah, ini batal sholatnya. Enggak boleh nangis gara-gara urusan dunia dalam sholat. Atau karena tidak bisa bayar hutang. Tapi kalau dia nangis, Allahu Akbar, karena ingat dosa, bacaan imamnya membawa dia hanyut di dalam sholat, ya tiba-tiba dia nangis, maka ini bagus. Kalau imamnya yang baca nangis gara-gara satu ayat, bahkan disunahkan baginya untuk mengulang-ulangi ayat yang sama. Ya, seantum sholat malam, tiba-tiba baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, tiba-tiba antum nangis, ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Masih juga nangis, boleh ulangi lagi. Ya. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih terenyuh juga, ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Sampai antum merasa puas dengan kekhusyuan itu. Itu boleh. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Ma kana fina farisun yawma badr ghaira al-miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun illa Rasulullah SAW tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha." Beliau salat, beliau nangis sampai subuh. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu prajurit berkuda pada perang Badar selain Al-Miqdad. Sungguh saya melihat kami dan tiada di antara kami melainkan semuanya tidur nyenyak kecuali Rasulullah SAW. Dan siapa yang tidak tidur? Kecuali Rasulullah SAW dan siapa? Dan siapa? Jawab, antum kan? Dan siapa yang tidak tidur malam itu? Hah? Ali dong, kan Ali yang menceritakan. Yang menceritakan siapa ini? Ali radhiyallahu anhu. Berarti dia tidur apa enggak? Enggak tidur. Paginya dia perang enggak? Duel lagi paginya tuh.
Jadi yang tidak tidur malam itu siapa? Nabi dan Ali. Karena Ali melihat Rasulullah sedang sholat di bawah pohon, menangis sampai kapan? Subuh. Ya. Maka itu dibolehkan. Taib, ada pertanyaan silakan. Fadhal. Boleh tapi diisyaratkan. Jangan menegur sampai dipukul. Gitu kan? Itu namanya bukan menegur, itu marah namanya. Ditegur. Gitu kan, anak kecil tuh bisa mengerti juga kadang ketika kita berisyarat. Ya. Ketika mengganggu orang lain. Nah, ada lagi. Jika ada orang meninggal dunia, jenazahnya itu didoakan. Doanya begini, setiap orang yang datang ke tempat itu sebelum dikuburkan, sebelum dimandikan dulu ya. Sebelum mandi, sebelum kafan, apalagi pada saat matanya ditutup, doanya Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Itu doanya. Ya. Dan bukan baca Quran malam itu. Apalagi undang orang banyak untuk baca Quran. Baca Quran itu kapan diingatkan kepada mayit? Saat dia hidup. Hidup dibacakan Quran. Oke? Kalau ngajinya pakai corong malam-malam. Nggak perlu. Yang perlu itu adalah doakan. Datang satu, doakan. Datang satu, doakan. Oke? Karena Rasulullah SAW pernah mendatangi jenazahnya siapa? Abu Salamah. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia hari Senin, kuburnya hari Rabu. Berarti boleh menunda mayit? Nggak boleh, kecuali pemimpin dan orang yang diotopsi. Pemimpin itu tidak boleh dikuburkan sampai ada penggantinya dulu. Nabi waktu itu ditunda kuburkan karena Nabi itu pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya orang biasa, ya hari itu dikuburkan langsung. Ya, atau kondisi seperti di malam, sudah malam hujan lagi, tidak sempat gali kubur, maka nunda besok boleh. Nah, pada saat 3 hari itu para sahabat ngaji nggak? Baca Yasin nggak sahabat waktu itu? Atau Salatullah gitu, Salamullah ala Yasin gitu kan? Yasinnya dibaca, salawat ala Yasin juga ikut. Tidak begitu. Nabi SAW tidak digitukan oleh para sahabat. Baik, ada lagi? Iya, wajib. Maka imam tuh kasih tahu makmumnya, luruskan dan rapatkan shaf. Masih ada pula yang renggang. Maka kasih tahu bahasa Indonesia. Bapak-bapak, definisi renggang adalah tidak rapat. Definisi rapat adalah nempel kaki dengan kaki kawan. Kalau tidak nempel berarti masih apa? Renggang. Setelah diberitahukan begitu masih renggang juga, berarti memang dia ngeyel. Di situ kita belajar dari sikap orang-orang awam ini, bahwa orang yang mendengar dan mengerti serta faham belum tentu dia jadi karakter. Sekarang aku nanya kepada antum, semua orang faham gak rapat itu bagaimana? Faham, semua orang faham bahwa rapat itu begini. Tapi apakah pemahaman ini sudah jadi karakter pada kehidupannya?
Tidak, maka sulit dia rapatkan apa yang dia pahami. Rapat itu semua orang tahu. Rapat itu gini, nempel. Kalau begini, renggang ini. Ya seharusnya bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nanti alasannya geli lah seperti itu, cuma alasan aja, sebenarnya setan lagi bisik-bisikin ke dia. Jangan dekati itu Wahabi itu. Pasti begitu kan? Mereka sendiri kalau ditanya rapat itu apa? Gini. Kalau gini, renggang. Begitu sholat, renggang. Itu menunjukkan tidak semua yang dipahami jadi karakter. Kapan orang bisa mengamalkan itu? Ketika yang dipahaminya jadi karakter. Maka belajar agama itu harus sampai kepada puncak karakter. Kedua apa? Jadi imam sudah diingatkan masih tidak juga apakah rubah surat. Ya, surat yang dia ingat. Ya karena dia tidak mengerti, makanya disuruh belajar ke sini. Ya disuruh belajar ke sini, biar dia jadi imam di kampungnya gitu kan? Ya nggak bi? Kadang dia berani jadi imam, tapi kadang egois juga. Ada bahkan imam lupa baca Al-Fatihah, dia lupa. Subhanallah, dia tetap lanjut baca surat. Ya kayak gini diulangi sholatnya. Nah, imamnya udah berdiri. Nah, kalau begitu niat firaq. Imamnya tidak becus berarti. Niat firaq. Lanjutkan sholat dengan niat sholat sendiri. Iya, karena imamnya ini dia tidak mengerti dirinya siapa. Imam itu harus vokal. Suaranya Allahu Akbar gitu. Sekarang orang Allahu Akbar. Itu aja udah batal sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu bukan angkat tangan rukunnya. Takbiratul ihram itu makhrajil huruf ketika antum bacakan Allahu Akbar. Salah makhrajul huruf batal sholat. Karena yang menjadi rukunnya apa ini? Takbir. Takbiratul ihram itu takbirnya. Angkat tangannya sunnah. Allahu Akbar. Mana yang jadi rukunnya? Ucapan. Kalau ucapannya salah, sama dengan orang salah baca surat Al-Fatihah. Orang baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai hamzah. Batal sholat. Karena harus baca pakai ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu takbir tadi. Ini orang enggak. Sudah suaranya kecil, takbirnya tidak jelas. Ya, orang cuma melihat. Kan orang imam kayak gitu biasanya telinga kita serius tuh dengar tuh. Begitu kita serius dengar lewat motor knalpot. Bisa gitu. Ini imam lagi ngapain tadi? Itu kepikiran itu. Itu dia udah berdiri ruku kembali itu. Begitu dia takbir ruku kembali, kita baru angkat kepala. Dia udah ruku aja ini orang. Yang seperti ini niat firaq. Niat apa? Firaq. Karena imamnya tidak tahu diri namanya. Tidak tahu diri, dirinya suaranya kecil, berani jadi apa? Imam. Bacanya Allah Akbar. Dia lagi anehnya imam kayak gini, waktu dia takbir suaranya kecil. Selesai sholat, la ilaha illallah. La, iya kan? Iya enggak? Acara bid'ahnya keras suaranya. Ketika takbiratul ihram atau takbir intiqal yang seharusnya itu bagian penting dalam sholat, santai aja dia, tidak peduli orang di belakangnya. Itu menunjukkan bid'ah itu disemangati oleh siapa? Syaitan. Gitu. Ada lagi?
Nah yang ini tuh. Eh, yang dimaksud dengan Pak tahiyat awal Hmm. kan begitu. Hmm. Itu ucap subhanallah gitu aja. Nggak, Nggak boleh. nggak boleh. Langsung lanjut. Langsung. Kalau lupa tahiyat awal. Ya. Lupa tahiyat awal bisa begini. Ini seharusnya tahiyat awal ya dari sujud kedua di rakaat kedua. Antum langsung Allah masih setengah begini berdirinya. Lalu ada imam makmum ikut tahu dia mau berdiri itu. Subhanallah, antum duduk karena belum berdiri sempurna. Tapi kalau Allahu Akbar sudah berdiri begini, makmum lihat Subhanallah. Tidak perlu kita duduk lagi tuh. Tinggal kita menoleh ke belakang. Gitu. Kalau tidak mau juga, sekali lagi. Kalau tidak mau juga, tidak usah marah-marah. Dan lanjutkan sholat. Berarti dia memang tidak mengerti makmum ini. Iya. Maka disitulah pentingnya belajar fikih. Betul. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena yang ditinggalkan kewajiban, bukan rukun. Kenapa tidak boleh duduk lagi? Karena sudah pindah rukun. Berdiri itu rukun. Tahiyat pertama wajib. Kalau seorang udah berpindah ke rukun karena melupakan, kemudian di situ dia lupakan kewajiban, maka rukun lebih kuat daripada kewajiban. Jelas? Beda halnya dia masih begini nih berdirinya. Allahu Akbar. Masih setengah begini. Subhanallah. Langsung duduk aja dia. Karena belum sempurna. Ya. Tapi ada imam ketika berdiri. Allahu Akbar. Cepat begini. Tidak sempat makmum lihat dia sempurna atau tidak. Maka saat itu sebut dulu Subhanallah. Kemudian makmum berdiri ikut imam. Jelas? Antum. Kalau misalnya si imam itu punya salah kayak tadi pakai hamzah harusnya naik. Si makmum mengingatkan atau mengingatkan? Mengingatkan. Kalau dia tidak bisa diingatkan, antum niat firaq sholatnya. Kalau antum keluar dari situ fitnah. Nanti dibilang Wahabi tidak sah sholat dengan kita. Gitu. Antum niat firaq. Ya. Niat dalam hati sholat sendiri. Bukan ikuti imam. Karena imamnya tidak sah sholatnya. Apalagi bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu udah merubah itu. Bahkan itu bisa berbuat syirik kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Tanpa dipanjangkan himnya. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Minimal dua harakat. Dia enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak panjang tuh. Artinya apa? Yang maha luas rahmatnya dan maha memiliki rahim. Berarti Allah punya keluarga enggak? Iya. Itu aja itu sudah batal sholat. Lalu bagaimana kalau dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada begitu kan? Mengikuti nyanyiannya Bob Marley. Agolnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ya kan? Salah juga sampai. Itu menunjukkan dia tidak mentasydid ya-nya. Artinya apa? Menyembah pada cahaya matahari. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia baca Maliki yaumiddin, itu tidak membatalkan makna. Karena boleh dibaca Maliki yaumiddin. Boleh juga dibaca Maliki yaumiddin. Biasa itu imam-imam tarawih itu membaca dengan gaya baca itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu kan? Karena lagi sholat tarawih. Karena kalau dibaca seperti bacaan Ustadz Usama, Abu Usama, tidur semua makmumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak di belakang. Panjang ceritanya ini. Ya kan? Baik. Ada lagi.
Antum tanya? Nggak ada. Cukup ya? Jadi istilah Is- apa istilah itu cuma perkara harta apa bisa dilakukan itu. Istidraj. Bisa dengan perkara ilmu. Betul. Seorang diberikan pengetahuan tapi dia tidak diberikan kesucian. Makanya orang-orang Yahudi dan semisalnya dengan mereka dari kalangan kaum muslimin disebut yu'ta zaka'an walam yu'ta zaka'an. Diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian. Itu istidraj juga. Orang diberikan kecerdasan. Makanya para sahabat itu tidak disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang lebih cerdas dari Yahudi. Tidak. Tapi disebut dengan orang yang suci. Karena dengan keterbatasan kemampuan mereka, mereka bisa menjadi orang suci ketika apa? Mengamalkan apa yang dia faham. Maka para sahabat itu orang-orang yang apa? Zakiyun. Tetap diberikan ilmu juga iya. Tetapi mereka mengamalkan apa yang dia faham. Betul. Jadi kalau kita sering kajian kita bermuamalah berjanji itu masuk istilah. Iya, bahaya itu. Bahaya. Makanya orang-orang yang mengaji itu hati-hati kalau dia diistidrajkan. Ya, biasanya itu dia nggak ada yang nagih hutang saya nih. Pura-pura lupa dengan hutangnya. Bahaya. Hutang itu nggak boleh pura-pura lupa. Seharusnya pura-pura mampu bayar. Itu harus dilakukan. Praktekkan kata-kata anak ini. Allah akan mudahkan urusan antum. Bahkan antum akan dikejar oleh orang untuk menghutang uangnya. Iya. Karena orang yang berniat mau bayar hutang dibantu oleh Allah. Bahkan dia akan berpura-pura mampu bayar. Misalnya dia punya hutang harus dibayar per bulan 500.000. Dia tunjukkan di depan orang yang punya uang itu, dia punya uang banyak pada saat itu, 1 juta. Padahal dia cuma punya 600.000. 100.000 untuk kebutuhan dia ini, Allah akan berkahi. Dengan dia bayar apa yang dia janjikan. Enggak ini, dia punya uang 1,5 juta. Karena takut kurang 600.000 sebulan itu. Belum ada akhi, afwan gitu kan. Ini orang tidak akan dibantu oleh Allah. Tandain kata-kata anak ini. Orang yang tidak bayar hutang itu berarti dia berbuat zalim. Tidak menepati apa? Janji. Ya, biasanya hutang lagi. Akhirnya gali lubang. Enggak, gali lubang terus. Enggak tutup. Lubang terus digalinya tuh. Iya, harusnya gali lubang itu jangan digali lagi. Tutup lubang yang digali yang itu, jangan gali lubang yang lain lagi. Ya, ini berbahaya ini. Maka oleh karena itu orang yang berhutang-hutang ini berbahaya. Bahkan terjadi pada orang-orang yang sudah mengaji. Ya, bahkan saya ini pernah disemprot oleh seorang penuntut ilmu gara-gara tagih hutang kepada dia. Ana dulu pernah jadi penjual motor motor second. Karena Anda lihat ustadz-ustadz ini tidak pakai motor, tidak punya uang juga, antum ambil motor anak, nih, bayar kredit. 600.000 sebulan. Udah dikasih kemudahan, berapa lama bayar Ustaz? 2 tahun aja. 600.000. Anak kasih tahu keuntungan 2 tahun itu berapa? Beberapa ratus ribu aja, nggak sampai jutaan gitu. Karena mau bantu mereka. Beritu 2 tahun, nggak pernah dibayar nih. Begitu anak tagih, antum tuh kurang ajar ya, tagih hutang terus mau begitu dia. Udahlah, jangan mau begitu nih bilang. Anak lagi sakit dan anak butuh duit. Kirim duit. Anak udah kasih tahu antum secara baik-baik. Kalau enggak anak datangi rumah antum. Dikirim juga sama dia. Ada berapa orang kayak gitu? Ada satu lagi. Sebenarnya yang satu ini bukan beli motor. Dia jual motor ke anak. Ini gara-gara orang ngaji itu begitu, jual motor. Berapa motor antum? Anak butuh uang 11 juta Ustaz. Udah anak kirim uang. Tapi ingat, motornya BPKB-nya harus ada. Ternyata BPKB dia gak ada ke Pegadaian, motornya dikirim ke rumah anak. Ditanya oleh anak, bapak anak,
Motornya ada BPKB, enggak ada. Balikin motor. Udah dipakai Ustadz, uangnya 5 juta. Enggak, hari itu harus antum balikin uang anak. Ya, balikin hari itu juga. Karena waktu antum minta 11 juta itu, detik itu juga saya kirim. Jangan berkhianat kepada anak. Akhirnya dia hutang orang lain, kembalikan juga uang anak. Iya. Nah, dia tahu gitu. Harus ditegaskan orang begitu. Ya, kalau di sini orangnya sampai Ustaz Subhan pernah nasihati anak gitu. Hati-hati dengan sebagian orang sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Wajahnya malaikat, hatinya setan. Karena anak waktu belum sampai sebulan di Bogor ini ditipu 4,5 juta. Iya, belum sampai itu, belum terima gaji dari Ustaz Subhan. Ditipu, makanya dia nasihati. Antum jangan polos-polos seperti sini. Sampai istri Anda tertawa. Wajah ada sangar, tapi mudah ditipu orang gitu. Nah, maka hutang-hutang orang ini, teman-teman yang sudah ngaji, bayar hutang. Wallahi orang yang niat bayar hutang dan dia paksa bayar hutang itu, Allah akan berikan dia rezeki. Ya, dan ana yakin itu. Ana yakin, saya yakin. Tidak mungkin Allah bohong, tidak mungkin Nabi bohong. Ya, nanti kalau antum terus enak-enak bayar hutang, orang tidak nagih, itu istidraj. Nanti di hari kiamat orang nagih, habislah kita. Ya, yang hutang-hutang ini harus dibayar. Jelas? Ya. Kalau ada di antara antum yang hutang, ya antum usahakan, paksain bisa bayar. Ya, kalau bisa siapkan uang yang tadinya mau antum pakai pulang kampung, misal 5 juta ini. Anda mau pulang kampung nih. Kalau tidak darurat pulang kampungnya, pakai bayar hutang. Pulang kampung insya Allah belakangan. Boleh jadi Allah akan membuat antum pulang kampung 3 tahun, 3 kali setahun bisa. Ya. Bahkan Allah akan mudahkan semua urusan. Karena memudahkan urusan orang lain. Karena orang yang punya uang itu kasihan juga. Pada saat dia butuh, dia nagih. Dia nagih itu sebenarnya dia butuh. Butuh. Jangan gara-gara hutang 100 hubungan terputus. Ini bahaya. 100 juta lagi. Terus terang Ana, saat beberapa waktu yang lalu ada orang yang menawarkan kepada Ana untuk hutang 1 miliar. 1,5 miliar. Dan Anda ambil. Kenapa? Karena dia sudah berniat kalau rugi sapinya Ustaz, udah qadarullah. Artinya tidak perlu antum bayar. Faham 1,5 miliar dia perlu harus bayar. Kalimat ini orang ini orang baik, tapi dia tidak mengerti hati kita. Kita suatu hari nanti kalau hutang sama orang mudah-mudahan dibebaskan. Faham gak itu? Ini kalimat yang disebutkan orang baik ini, dia sebenarnya sedang menjebak kita untuk apa? Terbiasa dengan tidak bayar hutang. Anda lagi mau dagang sapi ini, mau ambil hutang uang orang. Tadi mau ngambil 350 juta. Karena Anda bisa jual tanah untuk bayarnya. Bisa jual rumah. Ya. Saya begitu ditawarkan 1,5 miliar kan. Udah saya jual sapi apa ada. Jelas. Jangan pernah tergiur dengan apa? Hutang kalau tidak perlu. Kalau nggak perlu. Kalau perlu, ya kasih tahu ke teman-teman. Ustaz, anak perlu misalnya. Nah, kalau cuma sekedar beli beras 50.000, 100.000, Anda belikan aja. Dibayar Ustaz, nggak usah nanti antum akan berbohong. Ya kan? Kalau ada orang butuh, kasih, nggak usah dibayar. Karena Rasulullah SAW berdoa setiap selesai sholat, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Setelah doa dari 4 perkara itu. Ternyata hikmahnya kata para ulama, orang kalau sudah berhutang bisa sumpah palsu, bohong, menzalimi orang yang punya. Maka Rasulullah katakan berlindung dari hutang. Kalau kita tidak mau hutang, jangan tengok tetangga yang punya Pajero Sport. Tengok tetangga kita yang tidak makan. Agar kita apa? Bersyukur. Tidak hutang itu tenang gitu. Bangun. Bunyi motor depan rumah.
Ay, tamu saya datang. Kalau ada hutang, bunyi motor, debt collector. Ya enggak? Iya, takut kita. Mau ke pasar paruh aja takut dirampas motor kita. Ya, kecuali hutangnya sama Bang Dede. Ya, koperasi syariat gitu kan. Ya, ya. Cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.